Assalamualaikum, selamat datang di channel saya Mila Nabila 99. Ya, saya mau tahu ya sosok yang akan mendekat kepada kamu di bulan April ini ya. Oke. Di sini ada dua pilihan ya, sosok yang akan mendekat kepada kalian di bulan ini ya, bulan April ya, tahun 2022, teman-teman ya. 1, 2. Silakan pilih yang mana. Ingat ya, ini pembacaan umum. Di sini aku tarik energi untuk banyak orang. Ini energi semua orang ya. Tentunya kalian semua di sini berbeda-beda kelahirannya, seperti perbedaan hari lahir, tanggal lahir, jam lahir, weton, zodiak, sio, perbedaan manusia itu sendiri, serta perbedaan tingkat karma ya. Nah, perbedaan tersebut yang membuat semakin kecil energi kamu yang ketarik, atau bahkan bisa jadi energi kamu tidak ketarik sama sekali ya. Itulah kelemahan kamu nonton YouTube. Kecuali kamu sama aku konsultasi pribadi, maka benar-benar energi kamu 100% yang ketarik. Untuk konsultasi pribadi, caranya silahkan teman-teman bisa cek kolom deskripsi ya. Saya melayani konsultasi mulai dari asmara, karir, bisnis hingga keuangan ya. Dan konsultasi berbayar teman-teman ya. Oke. Kalau masih bingung milihnya, silahkan di pause, atau kalau enggak kamu ulang lagi dari awal ya. 1, 2, silakan pilih yang mana ya. Oke, langsung aja buat kamu yang pilih nomor 1 ya. Sosok yang akan mendekati kalian ya, datang kepada kalian, mendekati kalian di bulan April 2022 ya. Kita lihat di sini ada The Devil, Queen of Wands, Page of Wands, dan Five of Cups di sini. Kurasa orang ini orang lama, teman-teman ya. Untuk nomor 1 di sini, kurasa di sini dia orang lama. Dia pernah jadi pacar kamu ya. Ya, pernah jadi pacar kamu. Kalau menurut kamu ya, kalau menurut pikiran kamu gitu loh ya, dia tuh orangnya cakep ya, baik cewek, baik dia di sini cewek maupun si dia di sini cowok, itu menurut kamu cakep ya. Kalau berbicara fisik, masuklah selera dia kepada kamu. Dan dia pernah jadi pacar kamu. Tapi saat ini hubungan kamu sama dia udah berakhir, udah nggak ada. Tapi sih aku melihatnya hubungan kamu dan dia memang sering on off sih, teman-teman, gitu yang aku lihat ya. Kemudian orang ini pandai ini loh teman-teman ya, pandai apa itu, stylenya bagus gitu loh, modis ya, stylenya bagus atau modis, pandai dalam berpakaian seperti itu ya, gitu. Dan dia menurut kamu cakep gitu ya. Kemudian ini keuangannya bagus teman-teman ya, keuangannya bagus, stabil sih keuangannya di sini ya, bukan seimbang lagi tapi stabil. Karena kalau stabil itu di atas seimbang gitu ya. Ya, kalau seimbang dan stabil itu berbeda. Ini stabil gitu ya, artinya di atas seimbang gitu ya. Bagus sih keuangannya. Bahkan beberapa dari si dia, nggak semuanya sih ya, beberapa dari si dia di sini dia seorang duda atau seorang janda, punya anak ya.
duda janda punya anak gitu ya. Nggak semuanya sih, tapi beberapa di sini kayak gitu. Yang pasti ini orang adalah mantan kamu kayak gitu ya. Kemudian apalagi di sini, kurasa di sini kamu dan dia ini berjarak deh, jauh deh teman-teman ya. Jauh di sini ya, LDR gitu loh. Kemungkinan kamu sama dia dulunya LDR ya, jauh. Atau mungkin di sini beberapa dari kamu awal ketemu, awal kenal dia itu kurasa dari media sosial. Walaupun gak semuanya ya. Pokoknya intinya kamu sama dia tidak satu kota di sini ya. Bukan orang satu kota yang saya lihat. Yang saya lihat ada jarak gitu ya. Ada jarak. Beberapa dari kalian di sini bertemunya bahkan mungkin lewat aplikasi media sosial seperti itu ya, Instagram, Facebook atau aplikasi-aplikasi dating ya, bisa dating online gitu bisa ya. Itu yang aku lihat. Keuangan dia bagus sekali lagi. Kalau bicara pekerjaan di sini dia merata teman-teman, artinya baik berkarir, baik berbisnis, masuk di nomor 1 ini. Pokoknya intinya keuangan dia stabil. Entah stabil itu karena dia punya pangkat ya, dia berkarir gitu, atau dia pebisnis kemudian usahanya lancar gitu ya. Terlepas dari itu teman-teman, ini masuk semua, baik berkarir maupun berbisnis, masuk semua di nomor 1 di sini. Pokoknya stabil keuangannya gitu ya. Oke. Sekali lagi ini kamu sama dia LDR, kurasa berjarak di sini ya, jauh, jarak jauh di sini. Bisa luar kota, teman-teman kayak gitu ya. Tapi di sini teman-teman yang aku lihat, ini aku melihat di sini tidak dari awal ya dia menghubungi kamu, teman-teman. Kurasa di akhir ya, akhir April. Sorry, mau bilang April sampai April. di akhir April ya, pekan keempat April. Kurasa kayak gitu. Kenapa? Karena ini energinya lemah ya. Energinya lemah. Aku dapat kartu Five of Cup ya. Ini lemah sekali energinya. Artinya di sini ini loh, sama kamu ada rasa kekecewaan sama kamu. Jadi walaupun dia kepikiran sama kamu, ingin menghubungi kamu, itu masih kuat egonya gitu. Enggak deh. Nah, itu nanti hati dia, pikiran dia baru akan lunak ya, teman-teman. Nanti di pekan keempat ya. Pekan keempat April dia akan menghubungi kamu di sini. Itu orang yang akan datang kepada kamu di bulan April ya. Oke. Kalau kamu tanya sama saya, apakah dia masih mencintai saya, Kak? Kurasa masih mencintai kamu. Cuman di sini dia ragu, teman-teman. Kamu benar-benar sendiri atau tidak? Dia ragu. Terus dirinya dia sendiri. Saat ini kurasa dia ini punya pasangan. Ya, sekali lagi saat ini kurasa dia punya pasangan. Gitu, ya. Tapi yang pasti ini orang masih mencintai kamu. Kalau kamu tanya sama saya, kenapa Kak kalau masih mencintai saya dia pacaran lagi, dia pacaran sama yang lain gitu. Ini sih banyak faktor sih yang aku lihat di sini ya teman-teman. Banyak faktor, ada juga karena terlanjur kecewa sama kamu juga di sini. Terus ada apa ya, karena putus ya selama ini gitu loh. Jadi ada rasa malu, pengen balikan. Nah, gitu juga. Jadi campur di sini, banyak alasan gitu, banyak faktor di sini ya. Ada rasa gengsi juga, malu juga gitu loh teman-teman. Ya walaupun udah cinta sama kamu, akhirnya bersama orang lain gitu. Ya. Terus yang aku lihat ya, itu orang yang akan datang kepada kamu di bulan April pekan keempat ya, pekan keempat di sini. Aku tidak melihat karena ini ada Five of Cup ya. Ini berat ini ya, energi Five of Cup ini berat. Artinya ada rasa kekecewaan yang mendalam sama kamu gitu loh. Oke? Tapi ini ada potensi datang kepada kamu, ada, tapi ini akhir April ya. Pekan keempat April. Itu sih yang aku lihat teman-teman, oke? Kurasa di sini tinggi badan dia 170 teman-teman ya, tinggi badan ya 170-an. Kalau misalnya 175, 170 lebih Kak, masih masuk ya.
Tapi kalau 175 aku rasa enggak. Ini di bawah 175. Jadi 170, 17 1 2 3 4 ya. 171, 172, 173 sampai 174 ya. Ini masuk, teman-teman. Tapi kalau 175 ini kurasa enggak gitu, ya. Kayak gitu. Kalau di bawah 170 kurasa enggak deh, ya. Tinggi badannya loh ya, gitu ya. Oke. Ini ada Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Capricorn ya. Energi kuat dari Aries, Leo, Sagittarius. Kemudian di sini yang akan datang kepada kalian di bulan April ya, tahun 2022. Sosok yang akan datang. Oke. Ini ada kartu Ace of Wands di sini, ada kartu Knight of Wands di sini, ada Two of Cup, ada Page of Pentacles. Sosok di sini orang baru, sekali lagi orang baru yang saya lihat. Cukup mapan ya, karena aku dapat kartu Page of Pentacles ya, cukup mapan, cukup stabil keuangannya, termasuk orang yang beruntung lah, kayak gitu yang aku lihat ya. Two of Cup di sini, tapi dia udah punya pasangan, teman-teman. Sekali lagi dia udah punya pasangan ya. Lihat, ini ada gambar laki-laki dan perempuan ya, sedang pacaran di sini. Artinya dia punya pasangan di sini. Tapi karena aku mendapatkan Page of Pentacles ya di sini, artinya bukan pacaran, tapi udah berkeluarga ya. Dia sudah berkeluarga, bahkan dan punya anak ya. Page of Pentacles di sini. Dia nih orang baru. Dia akan mendekat kepada kamu di bulan April ya. Kemudian keuangan stabil. Kamu kenal sama dia, kurasa di bulan April ini yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, entah bisnis kamu, entah karir kamu gitu ya. Awal kamu kenal sama dia tuh kayak gitu yang aku lihat ya, yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Entah berkaitan dengan karir kamu, entah berkaitan dengan bisnis kamu, kayak gitu. Pokoknya pekerjaan gitu aja ya. Karena aku dapat Ace of Wands di sini ya, Ace of Wands dan Page of Pentacles ya. Kalau kamu masih sekolah ya teman-teman, kurasa di sini awal kamu kenal sama dia karena berkaitan sama sekolah ya. Kalau kamu masih kuliah, jadi awal kamu kenal sama dia tuh karena berkaitan sama kuliah, mungkin satu universitas mungkin, atau kamu kenal di KKN mungkin ya, atau kamu kenal di apalah PKL mungkin gitu ya. PKL atau KKN, atau kamu pas acara-acara universitas kali kan, ada kadang kan acara-acara kampus gitu. Soalnya saya dulu itu pernah, teman-teman. Dulu saya itu waktu masih kuliah dulu itu kenalan saya banyak ya. Jadi mahasiswa se-Indonesia jurusan politik internasional pasti ada yang kenal sama saya. Dari angkatan 2010, 11, dari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 itu seluruh Indonesia pasti ada yang kenal sama saya gitu. Nah, itu awal kenalnya itu pas dulu itu saya pernah debat gitu ya. Debat dengan mahasiswa ya, perwakilan ini sih, enggak semuanya, maksudnya perwakilan setiap universitas gitu loh teman-teman. Ya akhirnya aku kan punya kenalan kan, contoh ya, oh dari Unibrau aku ada yang kenal gitu ya kan, dari UGM aku ada yang kenal, nah gitu kan, gitu loh teman-teman ya. Dari Unpad aku udah, pokoknya se-Indonesia pasti ada yang kenal gitu ya, di angkatan yang saya sebutin tadi. Nah itu kan awal kenalnya karena ada debat ya kan, ada debat seluruh Indonesia, debat nasional seluruh Indonesia. Akhirnya aku punya kenalan, nah gitu loh. Kalau karena Page of Pentacles ini ya, ini berhubungan dengan pekerjaan atau pendidikan juga ya, pekerjaan dan pendidikan gitu ya. Jadi kalau kamu masih kuliah, jadi kamu kenal sama dia itu yang berkaitan dengan perkuliahan. Mungkin kayak aku tadi, jadi ada debat nasional, jadi kamu kenal gitu loh ya. Atau kamu KKN kan, kalau KKN kan beda-beda kan, ini dari FISIP gitu kan,
ini dari kedokteran jadi satu kan, ini dari apa misalnya dari pertanian kan jadi satu tuh teman-teman, ini dari teknik ya, jadi nyampur gitu. Jadi misalnya satu apa itu ada 7 orang ya, dari kedokteran, pertanian, fisip, ekonomi misalnya ya, ini hukum ya, ini dari apa misalnya di sini FKIP ya, ini dari FKIP, nah ini dari apa sastra, nah kan beda-beda gitu loh, jadi satu akhirnya kamu kenal gitu kan. Kan walaupun satu universitas kan nggak pasti kenal semua ya kan. Jangankan satu universitas, dalam satu kampus pun belum tentu kenal, karena satu kampus itu kan terdiri dari berbagai jurusan ya kan. Nah gitu loh, mungkin kamu kenal seperti itu karena Page of Pentacle yang berkaitan dengan demikian, sekolah, perkuliahan, atau pekerjaan, entah itu karir atau bisnis gitu loh, itu awal kamu kenal ya. Tapi kalau kalau sekolah kuliah nggak masuk akal deh, kayaknya pekerjaan deh. Ya kalau kuliah masih masih sih, karena kuliah itu juga ada yang udah menikah ya teman-teman ya, karena di sini statusnya udah menikah yang saya lihat, bahkan punya anak ya Page of Pentacles di sini. Jadi Two of Cup di sini ini bukan pacar ya, tapi menikah. Itu orang yang baru kenal sama kamu itu orang yang kayak gitu gitu. Kemudian apa lagi di sini ya, bagus ya teman-teman, ekonomi bagus ya, stabil. Kalau kamu tanya sama saya, Kak, apakah dia suka Kak sama saya? Iya, dia suka sama kamu di sini. Cuman walaupun dia suka gitu ya, untuk yang ngedeketi kamu banget gitu tuh penuh pertimbangan. Kenapa kok penuh pertimbangan? Ya ini tuh Two of Cup dan Page of Pentacles ini ya. Karena dia sudah menikah dan udah punya anak. Akhirnya Knight of Wands. Akhirnya dia itu tidak terpikirkan sama kamu itu untuk hubungan serius sama kamu, karena dia udah menikah, sehingga muncul Knight of Wands di sini. Tapi di sini kan ada kartu Ace of Wands ya kan, artinya dia berharap ya, dia akan berharap akan mencari cara untuk bisa mendapatkan kamu gitu teman-teman ya, untuk bisa hubungan dengan kamu. Dia akan berbagai cara untuk mendekati kamu, itu yang aku lihat, kayak ada usaha gitu teman-teman ya, berusaha dekat sama kamu ya. Ada kartu Ace of Wands di sini, oke? Jadi walaupun dia di sini sudah menikah, punya anak, tapi karena dia suka sama kamu, dia berusaha untuk mendekati kamu. Tapi di pikiran dia tidak ada untuk yang serius, dia Knight of Wands di sini, oke? Kemudian apalagi ya di sini? Teman-teman, kurasa di sini orang ini akan bertemu kamu di pekan pertama ya. Pekan pertama bulan April ya, pekan pertama bulan April. Tapi kan kadang tarot itu kadang suka meleset ya, terkadang ya. Enggak selalu, enggak pasti, enggak. Ya terkadang meleset. Kalaupun ini meleset ya, ya pekan kedua lah kayak gitu. Enggak mungkin sampai pekan ketiga, enggak mungkin ya. Ini lebih kepada pekan pertama. Kalaupun ini meleset ya ke pekan kedua April gitu loh ya. Kemudian kurasa di sini apa ya, perkenalan kalian tidak lama di sini teman-teman ya. Maksudnya aku tidak lama tuh kan ada orang baru kenal ya teman-teman, kenalnya misalnya di bulan April, tapi tuh baru akrab itu setelah 2 bulan, kan ada seperti itu ya. Nah kurasa kamu di sini apa ya, cepet akrabnya gitu loh teman-teman ya. Kurasa dari pekan pertama pun udah mulai akrab, kurasa kayak gitu. Artinya komunikasi dua arah kamu dan dia itu lancar ya, lancar tuh yang aku lihat. Kemudian dia suka sama kamu ya, dia ingin mendapatkan kamu tapi tidak mau serius, karena di sini ya udah menikah dan punya anak ya. Warna kulitnya di sini kuning langsat kecoklatan ya teman-teman. Sekali lagi kalau berbicara warna kulit sih dia itu kuning langsat kecoklatan ya. Jadi kategori hitam, kategori coklat, atau kategori kuning langsat masuk tebaran ini ya. Masuk tebaran nomor 2 di sini. Kalau berbicara warna kulit ya. Ini orang tinggi loh teman-teman ya. Orang ini kalau berbicara fisik tinggi, teman-teman kurasa di atas 175. Ya bisa 180 bisa ya, di atas 175 orang ini ya. 180 masuk ya, 180 masuk di sini aku lihat. Itu tinggi badan. Kemudian orangnya sih agak berisi ya, agak gendut gitu ya, agak gendut atau agak berisi, itu yang aku lihat. Apalagi ini orang baru teman-teman.
Sifatnya terkadang masih kayak anak kecil teman-teman, tapi pandai cari uang ya. Sekali lagi, sifatnya belum belum yang dewasa gitu, belum, masih kayak anak kecil tapi pandai cari uang ya. Cari uang pinter di sini teman-teman. Oke, jadi kayak apa ya, kayak masih childish gitu ya teman-teman, tapi pinter, tapi ternyata pinter cari uang gitu ya. Kurasa kayak sifat aku deh, karena aku tuh kayaknya nggak ada dewasanya ya, tapi aku pinter cari uang gitu loh ya, kayak gitu. Nah ini kayak gini orangnya tuh kayak childish gitu teman-teman ya, ya nggak sesuai dengan umur ya, tapi cari uang pinter. Nah, dan dia keuangannya stabil, bagus di sini ya. Berhasil ya, sukses gitu loh ya. Berbicara usia, kalau di sini sih bisa 20-an masuk, 30-an masuk ya. Tapi yang paling masuk di sini itu sekitaran usia 29, 30, 31, 32 itu paling masuk. Pokoknya di sini kepala 2 masuk, kepala 3 masuk, teman-teman ya. Yang pasti usianya nih di atas kamu ya, di atas kamu. Agak jauh sih dari kamu di sini ya. Agak jauh. 30-an. Berarti kalau 30-an tuh pokoknya agak jauh di sini. Tapi yang paling tepat di sini tuh di usia ini loh, di usia sebagian besar maksudnya aku ya, di usia 29, 30, 31, 32 ya, di usia itu. Kemudian sifatnya childish tapi pinter cari uang ya. Orangnya ini terlalu sibuk bekerja ya teman-teman, untuk hal-hal asmara tuh kayak nomor 2 ya bagi dia gitu loh. Artinya contoh nih, misalnya kamu hubungan nih sama dia, kamu bilang telepon aku dong, misalnya kamu kayak gitu, dia nggak akan menelpon kamu sebelum pekerjaan dia selesai, sebelum pekerjaan dia beres. Nah itu contoh itu asmara nomor 2 gitu loh ya, kayak gitu. Jadi ini apa, kayak dikejar banget ya mengenai kesuksesan. Makanya yang saya katakan tadi, ini tuh childish orangnya ya, tapi pinter cari uang. Di pikiran dia itu kerja dan kerja ya, perbaikan ekonomi, perbaikan keuangan tuh kayak menjadi hal utama gitu loh ya. Tapi dia childish teman-teman gitu loh ya. Terus kalau kamu tanya sama saya, kira-kira bagaimana Kak ke depannya? Kurasa komunikasi kamu akan lebih intens sama dia. Pendekatan kamu berhasil di sini ya. Ada sih potensi hubungan di sini ya, teman-teman, karena aku dapat 2 of cup di sini. Ada potensi hubungan, tapi aku tidak menjamin kalau serius gitu ya. Ke pernikahan aku gak menjamin. Tapi kalau semisal kamu meyakinkan di sini, ada sih potensi menikah juga ya, ada sih potensi menikah. Kalau kamu ya kan nggak semua orang mau menjadi istri kedua ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya kamu itu orangnya senantiasa sabar, pokoknya bisa lah menjaga sebuah hubungan, ini bisa ke pernikahan, bisa teman-teman. Jadi walaupun yang saya katakan tadi ini tuh nggak ada niatan serius sama kamu kalau aku berkata begitu tadinya, tapi ini seiring berjalannya waktu teman-teman ya, akhirnya dia merasakan kenyamanan sama kamu, yang pada akhirnya dia menginginkan pernikahan dengan kamu. Bisa menikah di sini ya. Tapi ya itu, kalau kamu menikah ya di sini menjadi istri kedua kamunya. Oke, itu sih yang aku lihat ya, itu yang akan datang kepada kamu di bulan April. Oke. Jadi ada Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Cancer, Scorpio, dan Pisces ya. sorry aku keselak. Oke, itu aja. Thank you. Assalamualaikum. Bye bye.